Kita akan ngomong banyak soal wajah baru Batam. Wajah baru Batam ya. Ini urgen karena secara fisik saja saya kira kalau orang datang ke Batam, ini mau diapain sih Batam, semua dirusakin. Iya. Kok dibongkarin? Dibongkarin maksudnya bukan pohon-pohon dibongkarin, jalan-jalan di ini mau diapain sebenarnya, mau dibentuk apa sebenarnya kan gitu Pak. Ini kanan kiri dibongkar, kemudian banyaklah pohon ditebang, rumah-rumah di pinggir jalan yang segala macam itu kok dihilangkan gitu. Nah, kita akan ngomong itulah. Oh iya. Paling enggak kita akan bisa melihat bahwa setelah dibongkar-bongkar itu kan tidak dibongkar saja. Iya. Tapi pasti dilakukan sesuatu. Ya. Nah, kita pengen tahu sesuatunya itu apa. Nah, mungkin bisa dimulai Pak Rudi. Kira-kira ini maksudnya apa dibongkar-bongkar ini? Saya kepingin satu waktu nanti wajah baru itu akan terwujud di Kota Batam. Kalau ini terwujud, mudah-mudahan pas akhir jabatan saya pada tahun 2024. Tinggal 2 tahun yang masa tugas saya, kita berusaha lah wajah baru mau kebawa kemana. Saya ingin nanti semua orang datang Kota Batam punya satu kalimat yang sama. Apa itu, bahwa Pak? Batam sudah modern. Bahwa Batam sudah modern. Bahwa Batam sudah modern. Modern apa yang mau kita kejar? Itulah di hari ini perencanaan telah kita siapkan. Tapi perencanaan kita siapkan sampai 2029. 2029. Seluruh jalan-jalan utama aksesnya selesai semua. Kenapa sampai 2009? Karena menghitung kemampuan anggaran kita sendiri. Anggaran kita tidak seberapa, tapi dengan tak seberapa itulah saya gunakan untuk membangun Kota Batam ini. Alhamdulillah semua berjalan baik karena tidak bisa ditayangkan di sini. Tapi sekadar Bapak Ibu membayangkan saja indahnya Kota Batam seperti Bapak Ibu melihat satu taman yang betul-betul indah menurut hati kita. Kalau sudah indah menurut kita, saya kira ada sempurna lah itu. Itu sampai Mas Safi. 2029 ya. Ya. Terus yang sekarang terlihat di bongkar-bongkar ini kan tahap, tentu bukan tahap akhir. Bukan tahap akhir dari titik di 2029 itu. Ini kira-kira sudah bisa terlihat kapan yang tahap ini Pak Rudi? Saya kira sampai tahun 2023 yang sekarang kita saksikan di jalan-jalan yang ada itu sudah akan selesai semua. Termasuk ke bandara nanti. Mudah-mudahan selesai semua. Sebetulnya tadi saya masih rapat dari pagi, istirahat sholat, mau rapat lagi, tapi ada informasi Tribun lagi ulang tahun ke-19. 18 Pak. 18 ya. Kalau Bapak tak datang urusannya panjang. Urusannya bisa 18 tahun ini. Maka rapat saya tunda jam 3. Saya mau ke sini dulu karena Mas Sapik teman baik saya bilang. Saya harus sapa dulu karena Tribun telah banyak membantu kita baik di Pemko ataupun BP Batam dalam mempromosikan, mempublikasikan semua apa yang kita lakukan. Makanya partner kita Tribun yang sangat saya cintai. Tentu terima kasih ini. Umur 18 tahun, umur usia yang sangat Molek. umur 18 tahun itu lagi kejar orang gitu ya. Nah, betul, lagi molek-moleknya lah gitu. Maka Tribun lagi saya kejar. Memberikan informasi buat masyarakat, ini loh kita bangun Kota Batam. Kalau kata film dulu zaman kita masih muda itu, kejarlah daku kau kutangkap Pak. Ya. Jadi kalau Pak Rudi mengejar saya, Pak Rudi tak tangkap. Hebat tuh ya. Kejar lagu kau kutangkap gitu ya. Itu film tahun 80-an itu kejarlah daku kau kutangkap. Jadi kalau Pak Rudi mengejar Tribun, Tribun akan menangkap Pak Rudi. Amin. Pak Rudi, tapi saya agak menyimakkan penjelasan Bapak. Wajah baru Batam ini diproyeksikan selesai 29. 29. Sementara Pak Rudi tinggal 2 tahun lagi. Terus gimana nanti itu? Maka Pengennya gimana Pak? Kalau wajah baru 29 selesai, kita bagi dari sekarang 22 sampai 29. Iya. Ada 7 tahun. Iya. Ya kita bagi aja. Berarti ada kira-kira 15 sampai 20% yang harus saya selesaikan sampai 2024. Ya, katakanlah 40%. Iya. Di manakah 40% itu? Ya sekarang jalan tadi saya sampaikan sampai ke bandara semua akan terbuka habis. Bandara Hang Nadim mudah-mudahan 24 sudah mulai hampir selesai, kira-kira 70%.
pelabuhan laut ini mudah-mudahan tahun depan sudah ada perubahan, salah satu dengan sistem pengangkutan barang pakai kontainer keren itu, yaitu seaway-nya mudah-mudahan tahun depan sudah akan selesai sekitar 45 hektar. Seaway itu tempat peletakan kontainer itu. Pintu pagar itu mudah-mudahan tahun depan sudah selesai semua, sehingga orang tidak bisa lagi masuk pelabuhan yang tidak punya kepentingan, sehingga barang orang yang titip, yang istilah bahasa kita hari hub logistik, barang yang ditumpuk di situ untuk dibawa keluar, tidak ada rasa ragu-ragu hilang. Rumah sakit mudah-mudahan bisa tepat kita selesaikan. Pelabuhan-pelabuhan PRI ini kita akan coba merenovasi semua, minimal orang datang tidak hanya cop paspor, beli tiket, kembali. Orang datang tidak hanya itu saja. Mungkin mudah-mudahan bisa dibangun satu mall, sehingga salah satu kita ingin menarik wisata, saya kira itu. Termasuk Bandara Hang Nadim. Tidak hanya bandara selesai, tapi kita kepingin situ nanti ada mallnya, ada hotelnya, sehingga orang datang menikmati free trade zone Kota Batam, tidak perlu ke Nagoya, cukup di situ ya saya sebutkan tadi. Selain tadi seingat saya Pak Rudi juga punya perencanaan sampai 2029 dalam rangka Wajah Baru Batam soal zonasi. Itu juga akan dikejar sampai dengan 2029, Pak. Selain soal bandara, soal jalan, soal pelabuhan, zonasi tempat-tempat di sini akan ada ini, di sini ini, di sini ini, dan seterusnya. Zonasi wisata maksudnya ya? Segala macam kan. RT RW itu kan dibikin bahwa wilayah Sekupang akan jadi wilayah ini, tempat ini, dan itu kan sudah selesai itu di displaynya Pak Rudi. Kalau zonasi RT RW sudah selesai, RDTR pun sudah selesai, tinggal kita mengikuti perkembangan perubahannya saja. Dengan RDTR inilah hari ini saya membangun Kota Batam. Tadi pelabuhan saya sebut, bandara sudah sebut, Sekupang sudah sebut, tinggal di kotanya lagi. Ini harus kita selesaikan sebetulnya. Kalau enggak nanti ibarat gudang ini. Gudang ini saja punya rencana detail oleh Tribun Mas Sapik ini. Ya. Kalau enggak kacau balau ini. Ya. Sama kota. Nagoya nanti hanya untuk apa saja, Batam Center untuk apa saja, udah kita siapkan. Tapi yang sudah terlanjur, ini kan tidak langsung ujuk-ujuk kita. Ya, tidak bisa dibongkar kan. Tapi pelan-pelan, nanti pas sewanya habis, sewa WTO maksud saya. Habis, pas dia mau izin baru ya kita minta di sign kembali. Saya masih punya satu rencana untuk mengindahkan kota dengan bangunan fisik yang sudah ada hari ini, kan ribet juga ya. Kita coba nanti akan dudukkan lagi. Dulu udah saya jalankan 5 tahun lalu. Kita minta dicat, ribut. Mas Sapik suka warna hitam. Beliau suka hitam biru, putih biru. Saya suka putih-putih. Bagaimana menyamakan 3 orang? Kan sulit. Terbayang tak kita misalnya satu waktu nanti kita putihkan saja satu Kota Batam. Putih kan warna netral. Betul. Di Nagoya misalnya kita panggil jadikan putih semua. Saya lagi menghayal bagaimana seragamkan ya. Saya bisa mengajak para pemilik ini gitu. Saya minta masukan. Nanti jam 12 malam lapor saya. Biasa Wahyu itu datang jam 12 malam. 12 lebih 01 lah. Ya kalau itu terjadi kan ada kota baru. Kan ada satu negara yang presidennya ini presiden bukan wali kota. Pusing memikirkan bagaimana mengindahkan, tercetuslah kita minta warna ini saja, maka ada warna kota putih satu dunia ini. Kalau putih kan netral, dari mana saya nampak. Saya jadi kebayang kira-kira meskipun tidak semua bangunan sekian ratus ribu di Batam ini jadi putih semua, paling enggak icon-icon itu kalau jadi putih semua rasanya sudah agak kelihatan bahwa ini Batam. Setidaknya. Maka sudah dukung, Tuti bikin peraturan, jalankan. Minimal di Engku Putri sana dimulai semua putih, udah mulai itu Pak. Sudah putih ke Putri? Tinggal BP ntar lagi putih.
Semua kebagian. Oke, kita ketemu lagi. Tadi setelah lewat. Katanya ada yang luar biasa, Cak. Ya, Apa jadi tadi, Cak? ada satu yang menurut saya nanti kita nanya-nanya ke Pak Rudi soal kawasan eksklusif kesehatan. Kayak kesehatan ya. Nah, karena Iya, iya. menurut saya ini sangat strategis. Masa sih orang-orang kita itu suntik aja harus Nyebrang ya. nyebrang gitu loh. Lah iya, Nyebrang. harus nyebrang. Kayak RT ya. Padahal cuma sekedar suntik gitu loh. Nah, kalau itu bisa berhenti di Batam kan ini menyelesaikan banyak hal ini. Iya, iya, iya. Dan ini mungkin dampaknya akan penumpang di mana di Hang Nantim Akan tinggi gede, juga, ya. belanja juga akan gede dan seterusnya, bahwa orang-orang masih perlu melihat sebelah itu ya cuman sekedar lihat Yang kelirik aja lah. iyalah gitu loh. Kelirik aja. Nyebrang lah. sehari Iya. balik lagi. Iya. Itu ceritanya gimana Pak Rudi? Soal KEK kesehatan. Ya, saya kira dari pengalaman kita tinggal di Kota Batam yang cukup lama, ataupun provinsi lain selain Kepri, saya kira hampir sama permasalahan kesehatan ini. Ada yang mungkin sempurna, tapi tidak sesempurna yang kita mau. Standarnya kita masih di bawah standar negara lain. Tentu dengan demikian saya sebagai wali kota, kepala BB Batam, kan punya potensi untuk arah ke situ. Dengan potensi ini tentu akan saya gunakan sebaik-baiknya. Kita berharap satu waktu nanti mereka saudara kita masyarakat kalau ada pun penyakit-penyakit yang lebih berat tidak perlu lagi ke RT sebelah. Betul. RT-nya cukup ada di Kota Batam saja. Makalah salah satu untuk menjawab itu, maka pemerintah kan sudah ada kebijakan tentang kawasan ekonomi khusus. Ya. Apa kemudahan kawasan ekonomi khusus? Secara garis besarnya, bahwa lokasi atau daerah KEK-nya ini nanti akan diberi kebebasan. Karena dia tidak masuk PAB Indonesia, jadi barang apa saja boleh masuk ke situ. Masuk alat, SDM. Karena hari ini alat kita mau masuk, izinnya harus Jakarta. ada Rekom pusat. Sumber daya manusia, dokter-dokter yang hebat kita masuk juga harus izin dari Jakarta. Ya kalau besok KEK itu dibebaskan, saya yakin semua akan berjalan baik. Kenapa Batam ini cepat bangun di luar KEK? Karena Batam ini free trade zone. Barang apa saja boleh masuk, keluarnya yang harus diperhitungkan bagaimana proses pabennya. Karena Batam tidak masuk paben Indonesia. Sebetulnya FTZ sudah bisa, tapi FTZ hanya penahanan biaya masuk dan mungkin PPN-nya. Tapi yang lain-lain prosedurnya harus diikuti. Maka dengan KEK ini lebih kemudahan lagi, tidak ada aturan lagi. Karena KEK ini nanti ada administratornya untuk mengurus itu sendiri. Sehingga nanti rumah sakit kesehatan dia butuh dokter luar, dia ambil, masuk. Tak ada yang bisa ngatur lagi karena dia bebas. Butuh alat kesehatan, masuk, tapi izin, harganya juga murah. Betul. Ya. PPN tidak ada, biaya masuk tidak ada. Kalau harga murah, saya yakin ini akan berkembang dengan cepat. Maka kita mencari siapa kira-kira mau bangun. Kita pernah ke Dubai, Ya. Ya. tapi rupanya investornya sudah masuk, tapi persyaratannya Enggak cocok. yang menjadi masalah ya. Misalnya kalau ingin bikin satu perguruan tinggi atau kampus universitas kesehatan, ya dibangun nih negara asalnya misalnya harus masuk 100 besar dunia. Pertanyaan saya, ada tak universitas Indonesia yang 100 besar dunia? Belum ada. Belum ada. Ya, yang ternama kita aja masih 500. Ya. 300 sekian lah. Ya, dengan itu saja udah ketahan. Maka kita cari hari ini yang nasional, yang lokal. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini lagi proses. Rupanya ribet juga prosesnya. Kita mudahan selesai, maka nanti ini betul-betul akan kita bangun. Bangunnya indah sekali. Ya. Ini masih yang lama, masih Ya, belum ya. baik. Ini yang di sana. Tapi nanti ke depan kita ingin itu. Ini yang dekat dengan rumah sakit BP itu, kawasannya, sekitar situ. Enggak, ini di sana bukan Oh, di sini. yang di sana. Oh, yang di sana. Tumbai. Tumbai. Yang di kita Tumbai, datangi ya. kemarin. Nah, Tapi nanti di sini kira-kira 3 hektar lebih kita akan jadikan seperti ini. Ya kalau itu masuk, mudah-mudahan kita terutama orang Batam, Kepri, Sumatera dan senasional mungkin. Besok ada masalah cukup di Kota Batam.
Betul. Jadi saya Rumah kira mana? Rumah sakit di BP Batam sana. kalau rumah sakit BP Batam bisa seperti itu, saya kira karena banyak loh orang-orang yang datang ke RT sebelah itu kan banyak yang bertujuan berobat. Ya. Nah, daripada jauh-jauh ke sana duit juga keluar, kan mending kita cegat di sini. Nah, kalau ini sudah sampai sini, meskipun belum bisa menyampaikan kira-kira sampai kapan, ini Pak Rudi punya angan-angan nggak? Ini harus kita realisasikan dalam 5 tahun misalnya. Ya, kita minta memang sebelum akhir jabatan saya izin selesai dia sudah mulai bangun. Oh, berarti tinggal 2 tahun lagi. Iya. Kita lagi proses izin. Kalau izin keluar saja langsung bangun orangnya. Kalau bangun setahun kan bisa bertahap ya. Betul. Nah. Mana yang harus duluan, mana tidak. Yang jelas kita minta nanti cake-nya ini pangsa pasarnya yang high class, Ya, menengah ke atas. betul. Yang menengah ke bawah nanti rumah sakit BP yang Oke, lama, ada Pemko, ada yang rumah sakit sini. Ya. Sehingga tidak menyentuh permasalahan, maaf nanti ada kejemburan sosial. Nah, kalau ini jadi saya kira nanti akan jadi rame nih. Mau kemana? Mau ke Batam? Shopping? Oke. Berobat? Oke. Oke. Kuliner? Oke. Makan ikan mati sekali. Nah, makanya. Semua Masih ingat ya? terbawa. Masih ingat. Jadi ini saya kira banyak hal, beberapa hal yang besar-besar, satu soal kesehatan, satu Bandara, soal bandara, pelabuhan, dan jalan, infrastruktur. infrastrukturnya. Ya. Saya kira kalau ini semua jalan, kita bisa melihat ya paling enggak 40% sudah bisa terlihat saat 2024 Ya. dan akan terlihat total di 2029. 29. Rasanya Batam memang berwajah baru. Ya, betul. Dan benar-benar modern, modern 3 kali aja Pak, jangan. Oke Pak Rudi, mungkin ada yang perlu disampaikan di sesi akhir. Ya, sama Silakan. sekalian nanti Pak Rudi kita minta ucapan selamat ulang tahun untuk Tribun Batam, Pak Rudi. Oh ya, nanti rekaman sebentar. Ya. Silakan Pak Rudi. Kalau ada yang perlu disampaikan Saya di sesi kira Tuhan telah menghidup dengan kita semua dengan bagaimana ajaran agama itu dengan kita patuhi. Salah satunya namanya kita manusia, berusaha itu adalah perintah dari Allah kepada kita. Kita tidak boleh tidak berusaha. Hari ini saya sebagai Kepala BP Batam Wali Kota, saya berusaha ingin ada perubahan buat kota Batam menjadi kota baru. Untuk mewujudkan itu semua, kan tidak ujuk-ujuk langsung jadi. Katakanlah saya berencana 2024, 2029 akan selesai. Kalaupun nanti ada pleset-pleset sedikit, maka ini butuh dukungan kita semua. Ya. Karena saya yakin nawaitu kita, kalau niat kita baik, saya kira akan terwujud. Kalau lambat sedikit pun tidak masalah. Maka nanti siapapun penggantinya jangan punya pikiran, kenapa tak selesai tepat waktu? Jawabannya karena kita kurang ngecek ke lapangan dan SDM kita tidak sempurna ataupun pendapatan kita tidak pas. Tapi dengan adanya itu kita akan bekerja terus. Maka jangan ada putus asa. Kalau 24 belum selesai, kejar terus sampai selesai. Dan ini sudah saya praktekkan 2016. Orang masih ragu-ragu, perubahan Kota Batam saya jalan saja. Saya bongkar saja, saya rencanakan selesai, saya jalan saja. Alhamdulillah hari jadi. Tabrak terus. Iya. Artinya nanti kalau tak selesai, siapapun ini harus jalan. Ya, ya. Jangan punya pikiran, ini berhenti, masalahnya banyak. Jadi pemimpin untuk menyelesaikan masalah. Iya. Kok tak mau jadi menyelesaikan masalah, toh saya jadi pemimpin. Iya. Tidur di rumah saja Pak ya. Oh iya, di rumah pun masalah sama istri. Jadi nggak ada istilah tak ada masalah, pasti ada masalah. Iya, iya, Kecil besar. Jadi pemimpin pasti besar, Iya, karena iya. dipimpin satu daerah besar. Semakin banyak permasalahan, semakin cerdas kita. Semakin dewasa kita, semakin pengalaman kita. Dengan pengalaman ini, maka saya sudah 12 tahun. Dari wakil, wali, kepala BP 3 tahun, kita jalani. Dan hari ini alhamdulillah semua berjalan baik. Saya titip kepada siapapun jadi pemimpinnya. Saya tidak ngajarin. Apa yang kita rencanakan, kalau kita anggap sudah matang, kita kejarlah, jalan teruslah. Tak usah putus asa. Rintangan tuh pasti banyak. Yang paling banyak orang tidak suka sama kita kalau kita berhasil. Oh ya, betul. Tapi kalau kita tenggelam, banyak orang suka. Ya. Terutama lawan politik. Banyak yang tepuk tangan ya. Maka nggak usah dipikir, jalan saja lah. Yang penting kerja kita sesuai dengan law-nya, sesuai aturan, jalan saja. Mudah-mudahan 2024, 2029 Batam betul-betul menjadi satu kota Amin. baru Amin, amin. yang kita nikmati. Dan sore hari ini saya berada di Tribun
Batu Ampar, dan kebetulan ulang tahunnya pada hari ini. Ulang tahunnya 15 Pak, Mas Yan, tanggal 15. Tanggal 15 Pak. 15 September. September. Pada usia 18 tahun, tadi Mas Taufik sudah sampaikan, usia yang lagi-lagi dikejar orang itu. Betul. Ya. Nah. Kalau dia anak gadis. Iya. Saya kok Tribun tidak akan kejar lah. Tribun kejar saya katanya tadi. Ya tadi kayak film tadi itu, kejarlah daku kau kutangkap. Ya, mudah-mudahan kerjasama yang baik. Siap. Mas Taufik, saya titip Kota Batam. Ya. Beritakanlah semua yang Mas Taufik tahu. Tapi tolong dikemas supaya nanti masyarakat tidak salah tafsir. Iya, betul Pak. Karena pemberitaannya akan mengganggu. Meskipun dia benar, kalau cara penyajiannya tidak tepat dia akan mengganggu. Kalau mengganggu maka akan terjadi ya perlambatan dalam proses pembangunan. Tapi Tribun hari ini dari awal saya ketemu sangat bagus sekali. Terima kasih Pak. Dalam pemberitaan, dalam segala macam, dan tidak pernah diprotes. Kenapa? Karena memang ada Mas Sapik dan bos kita di sini. Artinya selamat ulang tahun ke-18. Terima kasih Pak. Jayalah selalu. Terima kasih. Di medsos bergeraklah selalu. Jalan kita bangun Kota Batam yang kita cintai menuju Batam Kota Baru. Terima Demikian, kasih. terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Terima kasih Pak Rudi, dan saya kembalikan ke Eko.